Kuliah sambil kerja, apa bisa? Kalau dirimu tidak ingin melihat seluruh video ini, jawabannya adalah bisa. Nah, video ini kita hari ini akan bahas terkait dengan kuliah, terutama di dalam negeri atau di luar negeri, dan dirimu memikirkan untuk juga bekerja karena mungkin tidak ada beasiswa, atau dirimu ingin juga masih mendalami pekerjaan yang dirimu ingin lakukan, dan pekerjaannya mungkin tidak berkaitan dengan pekerjaan di universitas karena dirimu ingin kuliah PhD. Nah, hari ini kita akan bahas hal tersebut. Sebelumnya, selamat datang di saluran YouTube kita di PhD Krisis, di mana kita akan bahas topik menarik seputar studi doktoral atau PhD dan bekerja secara profesional. Kebetulan saya juga adalah seorang ayah dari 2 anak, jadi terkait hal-hal yang berhubungan sama orang tua, apakah kemudian orang tua bisa juga bekerja dan belajar secara bersamaan, apakah mungkin bisa dilakukan. Nama saya Dimas Muklas, dan dalam episode ini kita akan menjelajahi pengalaman saya dalam menggabungkan studi PhD yang kebetulan saya lakukan di luar negeri dengan pekerjaan profesional karena saya studi tanpa beasiswa juga. Jadi di sini kita akan bahas hal tersebut, apakah kita bisa apa enggak studi bareng kemudian bekerja secara bersamaan dan juga menjadi orang tua. Oke, itu pertama. Hello semua, buat dirimu yang baru saja bergabung, yang belum subscribe silahkan juga untuk subscribe karena mungkin ada beberapa hal-hal menarik, terutama dirimu yang tertarik untuk melakukan sekolah di luar negeri dan bekerja hal yang bersama. Dan saya juga tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan finansial karena topik yang saya pelajari di dunia pendidikan ini adalah berkaitan dengan ekonomi. Nah, topik yang akan kita bahas yaitu sesuatu yang sangat menarik, terutama buat Anda yang saat ini masih memutuskan dan bingung apakah sebaiknya studi PhD kemudian menunggu beasiswa, atau Anda ingin mengambil resiko untuk menjalankan karir secara profesional tapi juga melakukan PhD bersama-sama. Nah, saya tahu ini adalah tantangan besar bagi banyak orang. Jadi hari ini kita akan berbagi pengalaman hal tersebut dan mungkin beberapa tips yang berguna dan bermanfaat buat teman-teman. Oke, yang pertama, pertanyaannya adalah apa perencanaan yang harus dilakukan. Nah, kita mulai dengan memahami betapa pentingnya memiliki perencanaan yang baik ketika memutuskan untuk mengejar studi PhD sambil bekerja. Jadi PhD ini adalah komitmen yang besar, pekerjaan juga, dan juga menjadi orang tua adalah komitmen yang sangat besar. Ini memerlukan manajemen waktu yang dan energi yang efektif. Nah, salah satunya cara untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan membuat jadwal yang ketat dan realistis. Jadi kalau Anda misalkan ingin mengambil PhD selama mungkin 6 tahun, 5 tahun, atau mungkin 3 tahun, buat rencana yang realistis dan juga dari mana sumber keuangan yang akan Anda lakukan. Jadi belajar dokter, program studi dokter itu seperti lari maraton. Kadang kita itu tidak bisa sprint secara cepat, tiba-tiba langsung menyelesaikan studi dan kita ingin secara cepat ya, karena kita membutuhkan stamina yang kuat. Salah satu contohnya adalah saat misalkan salah satu prasyarat dalam program studi doktor itu adalah Anda harus menulis paper dan membuat publikasi yang kalau Anda ingin diterima di publikasi yang termasuk dalam ranking atas, itu membutuhkan waktu yang panjang dalam hal review. Nah, Anda tidak bisa kemudian mempercepat proses tersebut dengan meminta reviewer untuk melakukan review terhadap jurnal publikasi Anda secara cepat, karena itu tidak tergantung dengan Anda. Nah, di sini kemudian dibutuhkan stamina. Jadi jangan sampai Anda mencoba untuk cepat sprint, ternyata rencana yang Anda pastikan ternyata gagal. Nah, dalam pembuatan jadwal ini pastikan untuk memberikan waktu yang cukup untuk satu, pekerjaan profesional yang merupakan sumber penghasilan Anda, dan studi PhD juga, serta waktu istirahat, waktu pribadi, waktu untuk menjadi orang tua. Nah, itu juga sangat penting. Jadi silahkan buat tadi. Biasanya kalau saya akan membuat sebuah dalam bentuk tabel. Jadi apa rencana dalam tahun ini, rencana tahun depan, kemudian targetnya apa, kemudian sumber pendanaannya dari mana. Itu juga harus pasti dan harus jelas, dan memastikan bahwasanya studi itu tadi juga
bisa dilakukan bersama dengan pekerjaan. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri, kebetulan studi PhD yang saya lakukan ini bukan PhD yang full time atau setiap hari harus masuk ke laboratorium. Jadi di sini ada, di luar negeri itu ada yang namanya PhD half time. Di sini Anda juga pastikan berkonsultasi dengan program di mana nanti Anda akan menuntut karir, karena setahu saya di Indonesia itu beberapa kementerian atau universitas itu tidak menerima kalau ijazah Anda adalah PhD part-time. Nah, di sini karena saya PhD-nya part-time, jadi saya bisa di hari yang pekerja hari penuh yang dimana biasanya orang itu harus masuk ke laboratorium atau bekerja sebagai PhD, saya bisa mengambilnya dalam pekerjaan profesional saya. Nah, itu dia. Kemudian jadi tadi yang hal paling penting adalah komunikasi dengan atasan Anda, rekan kerja, pembimbing Anda tentang kebutuhan dan kewajiban Anda. Jadi jelaskan batasan waktu yang realistis dan cari cara untuk memastikan keseimbangan antara pekerjaan dan studi tadi sehingga hasilnya memuaskan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Oke. Salah satu strategi yang dapat membantu adalah mengidentifikasi juga proyek-proyek yang relevan secara profesional yang dapat diintegrasikan dengan penelitian PhD Anda. Nah, saya rasa ini sangat penting ya. Jadi, melakukan dua hal yang sangat berbeda itu membutuhkan energi dan waktu yang juga berbeda. Nah, kalau misalkan bisa bersamaan dan sinkron, maka itu akan jelas-jelas sangat membantu dan membuat studi dan pekerjaan Anda saling berkesinambungan dan saling membantu satu yang lain. Jadi pastikan juga kalau Anda misalkan mengambil PhD itu berhubungan juga dengan dunia kerja Anda dan Anda bisa menggabungkan hal tersebut. Kalaupun ternyata tidak bisa, sebaiknya jangan terlalu jauh sekali gitu ya hubungannya, karena bisa saja Anda ini misalkan gitu ya, Anda mengambil PhD di hal yang berhubungan dengan olahraga. Kemudian pekerjaan Anda sehari-hari itu semisalkan adalah sebagai programmer, jadi lumayan agak jauh, walaupun mungkin bisa digabungkan. Atau saya juga memiliki rekan yang dia itu adalah pekerjaan hariannya itu adalah seorang seperti bekerja di pertambangan dan PhD-nya itu berhubungan sekali karena berkaitan dengan mineralogi gitu ya. Jadi sangat nyambung sekali. Nah, ini akan memberikan Anda kesempatan untuk memanfaatkan keahlian Anda dalam pekerjaan sehari-hari sambil melanjutkan penelitian Anda. Jadi itu adalah hal yang menurut saya sangat penting. Itu poin yang berapa tadi? Yang kedua atau yang ketiga gitu. Nah, kemudian adalah selain itu penting juga untuk memiliki jaringan dukungan yang kuat. Carilah teman sejawat yang berada dalam situasi yang serupa dan bergabung dengan komunitas online atau grup studi, termasuk juga misalkan melihat YouTube ini. Berbagai pengalaman, tips, dan tantangan yang Anda hadapi dapat memberikan dukungan motivasi dan dukungan yang sangat dibutuhkan. Nah, itu dia. Jadi jaringan ini penting ya, termasuk kalau misalkan tiba-tiba Anda yang membutuhkan tambahan dana untuk studi Anda, pastikan Anda juga sudah memikirkan hal tersebut. Jadi jangan sampai Anda sudah di luar negeri, sudah studi, sudah merasa sudah ada tanggungan, tiba-tiba karena permasalahan dana Anda tidak bisa menyelesaikan dan studi Anda gagal, dan mungkin Anda bahkan kesulitan untuk pulang ke Indonesia karena tidak ada dana juga di situ. Jadi itu hal yang paling penting. Nah, hal lain yang juga penting, ini poin keempat mungkin ya, adalah menjaga keseimbangan antara kerja, studi, dan fisik dan mental yang baik. Jadi pengalaman saya itu PhD ini sebenarnya dari sisi keilmuan mungkin 40%, 30%. 70% itu mental ya. Jadi mental di sini adalah bagaimana saat Anda mengutarakan ide Anda itu ditolak oleh profesor Anda, atau di tengah jalan profesor yang mensupervisi Anda tiba-tiba melihat bahwasanya itu bukan minat dia dan tidak tertarik dan dialihkan ke profesor yang lain, atau menulis email meminta bertanya sesuatu tidak dibalas selama beberapa minggu dan beberapa bulan, kemudian apa yang harus dilakukan. Jadi di sini kesehatan mental itu penting, dan kemudian fisik itu juga penting ya. Jadi beberapa hari ini karena banyak tugas di dua hal itu, bekerja dan PhD, kadang saya harus misalkan bangun di pagi hari,
jam 3 pagi untuk sudah mulai menulis salah satu project yang saya kerjakan dalam hal PhD, tapi juga kemudian di siang hari atau di pagi hari mengurus anak, dan siang hari bekerja gitu ya, secara profesional yang itu tidak berhubungan dengan PhD saya. Jadi fisik dan mental itu sebenarnya tes saat Anda melakukan PhD ini. Kemudian pastikan Anda mengatur waktu yang cukup untuk olahraga, tidur juga cukup, yang seimbang. Kemudian kesehatan yang baik akan membantu Anda untuk tetap produktif dan fokus di kedua bidang tersebut. Nah, itu dia beberapa tips dan strategi untuk mengolah studi PhD sambil bekerja secara profesional. Jadi ingat bahwa setiap perjalanan adalah unik ya, dan penting untuk menyesuaikan pendekatan Anda dengan kebutuhan dan tujuan pribadi Anda sendiri. Nah, mungkin itu untuk kali ini terkait dengan sharing saya terkait apakah kerja dan PhD itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Itu mungkin dan bisa sekali. Yang paling penting adalah satu tadi adalah perencanaan. Kedua adalah Anda juga memiliki dukungan yang kuat dari rekan-rekan sejawat Anda. Kemudian yang ketiga adalah pastikan tadi kesehatan mental, kesehatan fisik. Kemudian keempat tadi adalah, atau mungkin tadi poin sebelumnya, itu adalah pastikan bahwasanya studi Anda dan PhD itu tidak jauh berbeda dan tidak berlawanan terlalu jauh, karena kemungkinan Anda akan kehabisan waktu di situ. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Pastikan kalau ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan kita akan bahas topik-topik yang lain terkait PhD, kehidupan studi, bekerja secara profesional, orang tua, finansial topik dan hal yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.